Saya akan memaparkan definisi dari uji T dan macam-macam uji T. Uji T merupakan statistik uji yang seringkali kita temui dalam masalah-masalah praktis statistika. Uji T termasuk dalam golongan statistik parametrik. Statistik uji ini digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji T digunakan ketika informasi mengenai nilai varians atau ragam populasi tidak diketahui. Seterusnya, macam-macam dari uji T. Yang pertama, uji T1 sampel, yang kedua uji T2 sampel, yang ketiga uji T3 sampel independen, dan yang keempat uji T berpasangan. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu uji T1 sampel. Di sini ada 3 pengertian uji T1 sampel. Yang pertama, hanya digunakan untuk satu sampel. Yang kedua, prinsip pada uji ini adalah menguji apakah suatu nilai tertentu berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Yang ketiga, nilai yang dimaksud pada uji T1 sampel pada umumnya adalah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Di sini ada rumus uji T1 sampel, yaitu T sama dengan X bar kurang nu per SD dibagi N. Di sini ada keterangan T adalah sama dengan nilai T hitung, sedangkan X bar sama dengan rata-rata sampel dan nu sama dengan nilai parameter, dan SD sama dengan standar deviasi sampel, dan N sama dengan jumlah sampel. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, itu uji T2 sampel. Uji T2 sampel independen. Yang pertama itu metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen. Yang kedua, di mana independen ini maksudnya adalah bahwa populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi yang lain. Yang ketiga itu paling sering dijumpai di kehidupan nyata. Di sini ada rumus uji T2 sampel independen, yang itu di mana T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per SX kurang X, di mana keterangannya itu T di sini adalah nilai T hitung, dan X bar 1 itu nilai rata-rata kelompok 1, nilai rata-rata kelompok 1, dan X bar 2 yaitu nilai rata-rata kelompok 2, dan SX kurang X yaitu standar error kedua kelompok. Sekian dan terima kasih. Langsung saja masuk kita pada nomor 2, uji T berpasangan. Salah satunya itu 1. Metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas berpasangan. 2. Ciri-ciri yang paling sering ditemui adalah satu individu objek penelitian dikenal dua buah perlakuan yang berbeda. 3. Penelitian memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perilaku pertama dan data dari perlakuan kedua. 4. Perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian. Baik, langsung saja masuk kita pada rumus uji T berpasangan. Keterangan yaitu T sama dengan nilai T hitung, X bar sama dengan rata-rata kelompok 1, min 0 sama dengan rata-rata kelompok 2, S sama dengan standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2, N sama dengan jumlah sampel. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Yahoo. Baik, sekarang kita akan membahas uji satu arah. Uji satu pihak atau uji satu arah digunakan untuk melakukan uji hipotesis ketika peneliti memiliki asumsi tambahan mengenai kecenderungan dari suatu karakteristik. Pengajuan dan dalam uji satu arah adalah sebagai berikut.
H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, dan H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noriwati Lasih. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang uji tes dua arah. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk pada apa arti uji tes. Uji tes adalah salah satu tes statistika yang dipergunakan untuk menguji kebenaran dan kepalsuan hipotesis yang digunakan oleh seorang peneliti. Nah, langsung saja kita masuk pada uji tes dua arah atau uji tes dua arah. Uji tes dua arah ini teman-teman adalah uji dua pihak atau uji dua arah yang digunakan ketika peneliti tidak mempertimbangkan mengenai arah atau kecenderungan dari karakteristik. Baik, kita masuk ke dalam cara pengerjaan uji T melalui aplikasi SPSS. Di sini saya sudah ada dalam aplikasi SPSS. Pertama, kita harus memiliki data mentah terlebih dahulu. Di sini saya memiliki data mentah pada Microsoft Excel. Kita copy.
Lalu masuk ke aplikasi SPSS, variable view. Pada bagian name ini kita kasih X1, X2, dan Y. Dan pada label ini saya memberikannya nama X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita masuk ke data view. Data yang kita copy dari Excel tadi kita pindahkan ke sini. Lalu setelah datanya muncul, kita masuk ke dalam analyze, regression, dan linear. Y kita masukkan ke dependent, dan X1, X2 kita masukkan ke independent. Selanjutnya kita OK kan, dan output dari regression keluar, muncul. Setelah outputnya didapat, kita menginterpretasikan output dari UJT tersebut. Di sini saya sudah memindahkannya ke Word. Ini adalah tabel yang didapat dari output SPSS tadi tentang UJT tadi. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel Y. Terdapat rumus dalam menentukan T tabel. Di sini A per 2, N dikurang K dikurang 1. Hasilnya 0,025 dan 11. Jika teman-teman bertanya 0,025 ini didapat dari mana? 0,025 ini didapat dari A per 2. A ini yaitu 0,05 nilai signifikan dibagi 2. Yaitu 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. N dikurang K. N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel X. Jumlah sampel kita tadi yaitu 14 dan jumlah X-nya, variabel X-nya ada 2, X1 dan X2. Jadi 14 dikurang 2 yaitu 12, dikurang 1 adalah 11. Yang hasilnya T 0,025 dan 11. Setelah itu hasilnya itu 2,201. Kita masuk ke distribusi nilai T tabel. Tadi T-nya yaitu 0,025. Tarik lurus ke bawah. Dan 11 yaitu 2,201. Hasilnya sama. Pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Pengujian hipotesis pertama. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,613, lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,521 lebih kecil dari T tabel 2,201. 0,613 ini hasil signifikan dari X1. Ini. Dan 0,521 ini T dari X1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian yaitu pengujian hipotesis kedua. Dengan nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,044, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 2,272 lebih besar dari T tabel 2,201. 0,044 ini hasil signifikan dari X2. Dan nilai T hitung 2,272 ini hasil dari X2 dari T 2,272. T tabel ini 2,201 ini dari sini tadi ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Sekian penjelasan saya terkait
cara pengerjaan uji T melalui aplikasi SPSS.